Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita kembali bisa beristighfar di bulan yang mulia ini dan Ramadan. Saya mohon izin juga, mungkin suara saya nggak terlalu besar gitu. Biasanya ada teh manis ini kok nggak ada. Biasanya Pak itu ada yang masih apa? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua, puasa kita, kemudian seluruh ibadah kita, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Salam dan salam dari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini kemudahan Ramadan yang sesungguhnya. Jadi saya pengen begini dulu, saya pengen mudah-mudahan ginilah supaya ini kan bukan Ramadan pertama kita nih ya, sudah puluhan kali ya. Jadi sudah saatnya lah saya pikir kita buka-bukaan gitu ya. 30 kali udah lebih dari 40 kali saya jadi itulah kita buka-bukaan supaya betul-betul kalaulah ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan jadi Ramadan terbaik lah sepanjang ini. Yang pertama, silahkan kalau Bapak Ibu mau buka Quran surat Al-Maidah, surat kelima. Kemudian saya lupa masukin di sini ayat ke 113 ya. Ya, oh berarti dari 112, dari 112. Dari 112, 113 sampai 114. Ya, nah, kalau Bapak Ibu sudah buka semua, mohon perhatian kalimatnya gitu ya. Kalimatnya begini, sudah Ibu sudah? Enggak, sebelum saya tampilkan di sini, jadi silakan mohon dilihat di gadget atau di pusat ya. Kalimatnya begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ketika orang-orang Hawariyin itu orang dekatnya Nabi Isa, minta kepada Nabi Isa begini, hal yastati'u rabbuka ayyunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Isa, tolong bisa nggak Tuhanmu menurunkan makanan kepada kami? Ini saya mau bilang begini, nanti di ayat 114-nya ada kalimat Eid, hari raya. Nah, hari raya. Jadi maksud saya, kita buka-bukaan hari ini tentang Ramadan kita, jangan sampai kita sama seperti Bani Israel, Ramadan dan hari raya itu cuma soal makanan. Jangan sampai begitu. Ya. Nah, itu kalimatnya ya. Kata Nabi Isa, begitu mereka minta makanan, itu dari qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Kamu ini bertakwa kepada Allah kalau kamu berani. Ya, artinya itu nggak sopan. Jangan aja gitu. Oke, lanjut dulu ya. 113. Lalu mereka beralasan begini. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka bilang, ini supaya kami tahu bahwa kamu ini benar. Kami jadi saksi bahwa itu adalah nikmat Allah bla bla bla. Karena mereka beralasan begitu, akhirnya Nabi Isa doa karena dituntut gitu oleh kaumnya ya. Pada ayat 114-nya doa beliau dia, kita mohon perhatian di situ. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Perhatikan kalimatnya di situ. Takunu lana Idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka wa zubna wa anta khairul razikin. Kata Nabi Isa akhirnya doa beliau, ya Allah,
tolong turunkan makanan dari langit supaya hari turunnya itu menjadi hari raya bagi kami. Nah, ini ya. Bukan nggak boleh kita berhari raya, festival makanan, ada banyak segala macam. Bukan nggak boleh. Tapi jangan hanya itu saja. Nah, ini saya mulai begini nih supaya kita buka-buka. Saya khawatir 40 kali lebih Ramadan saya cuma festival kuliner saja. Lanjut ya, Nabi bisa tadi bilang, kami jadikan supaya itu kami jadikan hari raya kami, gitu ya. Lalu oleh Allah dikabulkan, tapi pada ayat 115-nya Pak, dikabul cuma kalimat Allah begini. Qala Allah inni munazzilu 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kata Allah, oke, saya turunin. Tapi kalau ada yang kufur setelah ini dari kalian, saya akan mengazab dia dengan azab yang tidak akan pernah saya berikan kepada yang lain di alam semesta ini. Itu kira-kira kalimat bagus sama kalimat gak bagus? Mengerikan Bapak Ibu. Karena kata Allah, azab yang belum pernah dan tidak akan pernah, silakan Pak, tidak akan pernah saya berikan kepada yang lain di alam semesta ini. Azab khusus buat kamu. Nah, pelajaran seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini teguran kepada kita secara jelas-jelasan bahwa memang jangan sampai hari raya itu cuma jadi semacam festival kuliner saja. Jauh lebih besar daripada itu. Nah, maka itu kalimatnya saya sekarang ke sini, ke slide kita. Bapak Ibu, sudah saya mau tampilkan yang ini dulu tadi yang disebut Pak dulu tadi ya. Makanya terus terang begini, saya pikir begini, kita sudah harus merestorasi definisi tentang Ramadan, bahwa Ramadan itu dipenting, bahwa Ramadan itu bukan bulan puasa. Awas. Karena kalau dia dinamakan bulan puasa, seolah-olah target akhirnya adalah puasa. Dan itu cuma soal nggak makan, nggak minum, maaf ya, tidak berhubungan juga suami istri dari waktu yang ditentukan, itu kan puasa. Padahal Ramadan jauh bukan sekedar puasa. Makanya kalau disebut bulan berpuasa ini masih oke. Tapi kalau bulan puasa kita kehilangan banyak hal di sini. Makanya terus terang begini Pak, kalau Bapak Ibu yang punya anak remaja atau cucu gitu ya, itu ya sekarang lagi viral itu di mana-mana, itu namanya war takjil. Itu orang-orang non-Islam pun pakai baju koko, pakai apa untuk bisa dapat beli takjil. Saya lihat itu saya merasa terhina. Kenapa saya merasa terhina? Saya terhina karena bulan Ramadan yang mulia ini cuma diartikan festival kuliner. Coba kita perhatikan kalimat Allah ya. Kita kesini dulu. Kita perhatikan kalimat Allah. Allah menamakan Ramadan itu apa? Ini kita harus kembali ke situ supaya kita betul-betul dapat maksudnya, gitu ya. Kalimat Allah begini Bapak Ibu ya. Mohon perhatian, ini penting sekali menurut saya supaya Ramadan kita sekian puluh kali ini, insya Allah maknanya dapat. Syahrul Ramadan. Nama Ramadan itu cuma satu kali disebut dalam Quran, cuma di sini di surat kedua 185 ini. Bahkan nama bulan yang ada disebutnya cuma Ramadan ini. Ada bulan disebut 4 tapi nggak ada namanya. Inna inda tasyurul inda wa inna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam surat At-Taubah ada 4 bulan haram tapi nggak disebut namanya. Ntar kita tahunya ada di hadis Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau Ramadan disebut namanya Syahrul Ramadan, jelas. Nah, apa definisi Ramadan itu? Namanya Ramadan, gitu ya. Namanya itu. Definisinya apa dia? Kalimat Allah cuma satu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan apa dia? Bulan turunnya Quran. Masih mohon perhatian. Sekarang kita teliti sampai ke wakafnya. Masih menjelaskan Quran. Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu ada wakaf jim, namanya jaiz gitu ya.
Jaiz itu artinya boleh berhenti atau boleh terus, ya kan? Tapi ada huruf fa atof namanya ini. Ini atof. Ini huruf fa atof. Fa atof itu apa? Sederhananya ya, saya sederhanakan ya. Fa atof itu simbol yang menyimpulkan sebab akibat. Sebab akibat. Jadi kalimat yang setelah huruf atof itu akibat dari kalimat sebelum fa. Gitu ya? Nah, jadi dalam hal ini kalimat setelah fa, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau kamu jumpa bulan ini wajib bagi kamu berpuasa. Berarti itu apa? Akibat. Kamu kalau jumpa bulan ini namanya Ramadan. Kamu jumpa bulan ini wajib puasa ya. Ini akibat, ini akibat. Wajibnya puasa itu akibat. Akibat apa? Akibat apa? Ya Ramadan namanya akibat turunnya Al-Quran. Nah, akibat turunnya Quran. Maaf, begini Pak, Bu. Saya mau sini dulu supaya kita jelas. Begini. Ada anak kecil, cucu ibu misalkan, cucu bapak misalkan ya, atau anak kecil. Aduh, aku seneng banget itu bulan Agustus. Kenapa? Itu bulan banyak permainan. Banyak lomba balap karung, lomba panjat pinang, aku senang bulan banyak permainan itu. Kita bilang, loh itu permainan-permainan itu adalah akibat saja dari satu nilai yang filosofis esensial yang ada di dalam itu, yakni apa? Bulan kemerdekaan negara kita. Anak kecil kalau tidak dijelaskan seperti itu, lama-lama dia pahamnya 17 Agustus atau bulan Agustus, bulan permainan, perlombaan. Nah, itu bulan karnaval, bulan dapat hadiah, padahal itu hanya cara saja, hanya bagian saja untuk sebuah nilai yang besar. Nah, puasa di dalam Ramadan ini seperti permainan tadi itu di dalam 17-an. Dia hanya cara, mekanisme. Untuk apa? Untuk memastikan kita bisa mengasup Al-Quran. Jadi bukan akhir, puasa itu bukan akhir. Bukan capaian akhir, bukan akhir perjalanan, bukan cara dia. Bulannya bulan Quran. Lah makanya kalau kita di bulan Ramadan ini festivalnya kuliner, banyak kuliner, makan itu boleh. Nikmati silahkan keajaiban Ramadan. Ada yang bilang salah satu keajaiban Ramadan Ustaz katanya. Kalau di bulan lain yang namanya biji kolak itu keras. Gak ada yang mau gigit. Tapi begitu bulan Ramadan jadi empuk semua biji kolak katanya gitu. Boleh aja. Kuliner ini dimakan itu silahkan. Tapi ya, bukan itu. Itu ya sambil kayak tadi, anak kecil lomba, ya boleh lah. Boleh. Senang-senang, bukan itu. Nah, begitu juga Ramadan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, tadi sudah dicuplik sedikit oleh Pak Hendro. Kenapa bulan Ramadan kok disuruh puasa? Lah, ini masalahnya. Kenapa kok bulan Quran disuruh puasa? Kalau bisa begini, ini bulan Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini, wajib kamu baca Quran. Ngerti kita? Mudah, gitu kan? Itu bulan Quran. Faman syahida minkum syahra falyaqra'ul Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini, wajib baca Quran. Ngerti? Gampang. Tapi kok bulan Quran malah yang diperintah wajib adalah puasa. Itu kan di situ. Rupanya Bapak Ibu, puasa ini cara, mekanisme mempersiapkan wadah, mempersiapkan daya tampung kita terhadap Al-Quran. Itu maksudnya. Ini disiapkan lewat puasa. Nah, maka itu kalau kita puasa tapi nggak masuk Qurannya, nggak nyampe. Idenya apa? Tujuannya tadi itu nggak nyampe. Kenapa kok puasa? Karena hanya puasa lah
yang bisa menghasilkan satu hormon sakti di tubuh kita, namanya grelin, Bapak Ibu. Nih, hormon sakti ini luar biasa ini. Ya. Nah, hormon itu seperti neurotransmitter itu seperti gini. Kita kan pakai handphone nggak ada kabelnya nih. Ya. Kalau dulu pakai telepon di rumah kan ada kabelnya kan. Sekarang udah nggak perlu kabel. Kenapa? Karena ada broadband. Broadband dipancarkan oleh tiang BTS sini, kita di tengah-tengah nangkep. Nah, broadband itulah seperti neurotransmitter. Data yang ada kecil-kecil, data gitu ya, yang dari satu organ tubuh ke organ tubuh lainnya ditransfer oleh darah. Kalau broadband kan oleh udara nih, ya kan? Isinya banyak broadband udara kita terima di sini. Makanya kita bisa nelpon. Nah, kalau itu di darah, lewat darah, neurotransmitter. Oke. Nah, salah satu, Bapak Ibu pasti kenal hormon namanya insulin. Ya. Insulin itu hormon. Nah, diproduksi oleh kelenjar namanya pankreas. Jadi, total ada 9 kelenjar di tubuh kita, masing-masing mengeluarkan hormon beda-beda tuh. Mulai dari hipotalamus, pituitari, kemudian kelenjar timus, kelenjar tiroid, pankreas, termasuk kelenjar adrenal, dan lain sebagainya. Kelenjar gonad, ya, kelenjar peranakan, dan lain sebagainya. Masing-masing mengeluarkan neurotransmitter. Dibutuhkan oleh masing-masing yang beda. Tadi insulin diproduksi oleh pankreas. Dibutuhkan oleh tubuh kita mengubah glukosa menjadi tenaga. Banyak nama hormon. Ada insulin, ada norepinefrin, ada epinefrin, ada serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin, macam-macam. Ya, ada adrenalin, gitu ya. Nah, tapi dari semua hormon itu hanya beberapa saja yang sangat sakti. Salah satunya namanya grelin. Grelin. Lawannya grelin namanya leptin. Ya. Apa itu grelin? Grelin itu adalah hormon yang diproduksi oleh usus kita ketika kita dalam keadaan lapar. Laparnya dry fasting. Tidak makan, tidak minum. Kosong dia ini usus ini. Karena dia kosong, dia bekerja menyampaikan grelin ke otak kita. Grelin itu ke otak nih, gambarnya Pak. Ke otak. Leptin juga ke otak. Tapi bedanya leptin itu nanti sudah ke liver, sudah ke otot. Leptin itu ketika kita kenyang. Ada udah kenyang nih. Ah, itu leptin. Itu leptin. Leptin akan memblok grelin. Nah, leptin tidak istimewa. Dia hanya mengatakan kepada otak, sudah kenyang, cukup berhenti makan. Tapi grelin istimewa. Apa istimewanya grelin? Setidaknya ada 4 secara cepat mau saya sampaikan. Nah, ini kemudahan Ramadan maksudnya begitu. Yang pertama, grelin Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama, menumbuhkan sel otak baru yang tadinya nggak ada di otak kita. Tumbuh dia sel otak baru. Karena grelin. Karena kita berpuasa, keluar hormon grelin itu menumbuhkan sel otak baru di dalam kepala kita, dalam otak kita. Jadi, kata Al-Quran tadi, kata Allah, ini bulan Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini, kamunya puasa. Supaya sel otak itu tumbuh yang baru, cetakin Quran dalam sel otak yang baru itu. Itu maksudnya. Makanya nanti tidak cukup, Bapak Ibu mohon maaf, kalau hanya membaca tanpa paham. Loh, yang mau dimasukin itu kan Al-Quran. Kalau kita baca dapat pahala, tapi masuk nggak kepahaman? Tidak. Gitu. Nah, begitu juga Bapak Ibu, karena sel otak baru ini lagi tumbuh ini, sekarang kita lagi puasa, tumbuh di sel otak baru. Semakin lapar, semakin bagus Bapak Ibu. Nah, dia bisa jadi positif dan juga negatif. Maksudnya begini, harusnya kita masukin idenya kan gini. Nih, sel otak baru nih, masukin Quran. Buru-buru cetak Quran tuh di situ. Nih, pemahaman begini, jangan gampang marah. Nanti ayatnya di sini, jangan nggak perlu sedih. Ini dunia ini cuma alat saja. Nanti ayatnya begini, bla bla bla. Harusnya itu yang masuk. Tapi kalau kita nonton drama Korea, bukan sel yang baru malah downgrade. Malah diisi yang receh-receh, diisi yang ketawa-ketawa, diisi yang lucon-luconan saja. Sayang,
sayang. Oh ini baru selnya. Sayang. Makanya Bapak Ibu dalam pengajian ini, dalam kondisi puasa ini luar biasa. Lebih luar biasa. Gitu. Nah, oke, yang pertama menumbuhkan sel otak baru. Ya, makanya kalau orang nggak puasa, itu rugi sekali. Ya, orang-orang yang nggak ngerti, nggak paham itu, yang anti Islam itu apa puasa, orang saya punya hak makan kok. Ya, tubuh kita memang didesain oleh Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita, begitulah caranya. Hormon grelin ini ya. Ini bahkan yang bikin bukan orang Islam, Bapak Ibu. Ini penelitian ini yang bikin bukan orang Islam. Oh, iya. Dia objektif saja, nggak ada urusan apa-apa dia sama Ramadan apa nggak ada. Tabloid namanya New Scientist. Ini bukan orang Islam. Ya. Yang pertama, jadi ini tanggalnya 25 April 2017. Yang nulis namanya Claire Wilson namanya, gitu ya. Bukan orang Islam. Gitu. Ya, jadi pertama menumbuhkan sel otak baru. Claire Wilson namanya. Claire Wilson ini seorang neuroscientist. Yang kedua, ya, setelah menumbuhkan sel otak baru, ini juga bukan orang Islam, namanya Dr. Anandia Mandal, ya, seorang neuroscientist yang juga sangat terkenal di Amerika, mengelola satu bulletin namanya News Medical Life Science, ya. Dia mengatakan dalam jurnalnya ini, di jurnal ilmiah di Bapak Ibu, ya, sekali lagi bukan orang Islam, ya. Dia bilang ada dua kemampuan grelin itu yang amat luar biasa. Ya. Ini mungkin Bapak Ibu nggak kelihatan nih, kecil tulisannya, ya. Jadi saya baca ini. Study suggests, penelitian menunjukkan bahwa grelin enters the hippocampus of the brain from the blood. Studi menunjukkan bahwa hormon grelin itu sakti, hanya beberapa hormon yang bisa seperti itu. Dia bisa melewati arteri darah, langsung menembus bagian otak tertentu, yang itu adalah hippocampus. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Bagian otak hippocampus itu, manfaat kedua hormon grelin saat Anda berpuasa sekarang ini, saat kita berpuasa, bisa masuk langsung grelin itu ke hippocampus. Apa yang terjadi nanti? Hippocampus itu fungsinya adalah, fungsi pertama dan paling utama adalah mengkonversi alias mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Short term memory jadi long term memory. Singkatnya, orang kalau hipokampusnya sehat, ya, karena banyak hormon grelin, sehatnya karena apa? Karena grelin. Kalau hipokampus ini sehat, dengar sekali, 2 kali, 3 kali, cukup. Langsung jadi memori jangka panjang. Jadi orang cerdas dengan hormon grelin. Bahkan jenius. Cuma baca sekali, ingat. Jadi memori jangka panjang. Sebaliknya, kalau ada orang berkali-kali dibilangin, berkali-kali baca, berkali-kali ingat, berkali-kali tidak nempel juga, sebetulnya bukan keseluruhan otaknya yang salah, tapi bagian otak hipokampusnya kurang sehat. Sehingga tidak jadi memori jangka panjang. Memori jangka pendek, iya. Kita bilangin, kamu nanti begini, oh iya. Begitu sampai sana, lupa lagi dia. Harus dibilangin lagi, lupa lagi, hipokampusnya. Hipokampus. Dan itu semua berdasarkan atau karena hormon grelin. Nah, jadi lagi-lagi nih, ini bisa positif, bisa negatif. Karena akan tersimpan menjadi memori jangka panjang, hati-hati apa yang kita masukin. Lama nanti kesimpannya lama. Maaf ya, kalau kita masukin semacam kekecewaan, semacam euforia apa gitu yang receh-receh, kesimpan lama. Masukin Quran. Ibu, masukin isi Quran supaya kesimpan lama. Kok jadi diam tadi? Iya, makanya Bu, Bapak Ibu, lagi puasa begini udah jangan banyak ngobrol sama orang yang ngomongin orang, ibu itu yang begini. Nanti kesimpannya lama itu. Atau gini aja,
Bu, saya lagi puasa, jangan ngomongin orang dulu. Ntar aja kalau udah buka, supaya ampun, jangan juga sih, jangan juga. Tapi intinya adalah hati-hati apa yang kita masukin saat kita sedang puasa ini. Hormon ghrelin bekerja bisa mengubah short term memory jadi long term memory. Sayang betul, sayang betul. Ini saatnya kita mengubah diri kita. Ya. Itu yang pertama kata dokter Anadia Mandala, atau poin kedua dari pembahasan kita. Poin ketiga, ini menurut saya yang paling penting dari semuanya. Begini Bu, poin ketiga, ghrelin itu bisa masuk menembus apa istilahnya ya, saya kalau boleh menganalogikan bank atau apa ya, bank data kita, bank data yang ada di otak kita, namanya bagian otaknya namanya medial prefrontal cortex. Medial prefrontal cortex. Disinilah diolah semua persepsi kita, Bapak Ibu. Persepsi kita tentang hidup, persepsi kita tentang diri kita sendiri, persepsi kita tentang orang lain, persepsi kita tentang apapun, itu diolah di sana. Berdasarkan apa olahannya? Berdasarkan memori-memori yang sudah apa istilahnya ya, disimpan gitu, disimpan oleh dia. Lah, begini ceritanya. Kalau kita dengar pengajian nih, dalam pengajian itu dibilangin, udahlah ibu-ibu, jangan gampang marah, bapak-bapak, marah itu tercela loh. Itu contohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus marah meninggalkan kaumnya, yang dicela Allah siapa? Nabi Yunus ya, bukan kaumnya, kan gitu ya. Pas dengar pengajian sih, iya juga ya. Aku mau berubah diri, gak mau gampang marah lagi Nah, udah oke tuh. Begitu jalan, sampai pulang lagi ke rumah, kembali melalui lagi hidup sehari-hari, buyar semua itu tadi yang cita-cita agung yang ada saat pengajian itu. Kenapa itu bisa terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak? Karena yang didiskusikan saat pengajian biasanya hanya mencapai tataran behavior saja, nggak bisa tembus masuk ke dalam bank datanya, namanya medial prefrontal cortex. Jadi ini analogi yang lain biar gampang. Medial prefrontal cortex ini ibarat koki atau chef juru masak yang mengolah persepsi kita. Lah, kita ngaji, kita baca Quran, kalau tidak dalam keadaan lapar, itu besar kemungkinan hanya menjadi semacam bahan baku yang kita bawa pulang. Umpama, beli ikan segar, bagus ikannya, kita bawa pulang Tapi yang akan mengolah, chefnya. Kita kasih, nih, tolong masakin ikannya segar. Kata chefnya begini, kata juru kokinya begini, nih, gak mau, saya gak mau pakai. Loh, tapi ini bahan segar, nggak mau, saya mau pakai bahan yang sudah busuk, yang sudah puluhan tahun tersimpan di sini, yang trauma masa kecil yang lalu itu, yang dendam yang kesimpan itu, yang kecewa yang kesimpan itu di sini. Saya tetap mau pakai itu, tapi ini udah puluhan tahun, udah lama, mungkin udah busuk, nggak apa-apa. Chefnya bilang begitu, ini bahan baku bagus, bahan baku segar, ditolak. Masih pakai dendam, masih pakai trauma masa kecil, masih pakai rasa cemas, pernah dikecewakan, bla 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 dan lain sebagainya, masih itu yang jadi bahan baku dan itu yang jadi persepsi sosial, karena nggak tembus sampai ke medial prefrontal cortex. Itu persoalannya. Nah, saat ini Bapak Ibu sedang puasa, ini kesempatan besar bisa menembus bagian otak medial prefrontal cortex karena dia bisa mengubah koneksi. Dari kalimatnya begini ya, alters the connection between nerves and cell. Bisa mengubah koneksi yang sudah ada di sistem saraf kita, termasuk yang paling krusial tadi di medial prefrontal cortex. Jadi bayangkan medial prefrontal cortex itu seperti koki tadi, diambil bahan baku dari masa kecil, dari masa ini, dari kekecewaan ini, dari kecewaan itu. Begitu ada sesuatu terjadi kepada kita, itu yang menjadi asupan. Ya. Kok misalkan begini, sama ipar, sama menantu misalkan. Sama menantu misalkan.
Ibu-ibu atau bapak-bapak, kok dia kayaknya kurang ajar ya? Kok dia kayaknya makin gak ide? Padahal boleh jadi respon dia itu sama sekali tidak ada maksud ke arah sana. Tapi persepsi kita terbentuk karena kita pernah kecewa, karena kita pernah ditipu, karena kita pernah dulu dibanding-bandingkan semasa kecil, karena kita dulu pernah tidak dihargai, karena muncul dipakai oleh medial prefrontal cortex kita untuk mendefinisikan sikap dari menantu kita yang belum tentu seperti itu. Dari sini medial prefrontal cortex. Nah, justru sebaliknya, kalau medial prefrontal cortex-nya sehat, gitu ya, bahan bakunya sehat, bahan baku yang bagus, bahan baku yang ini, nggak ada urusan sama yang luar, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Saya, biar itu belum tentu itu begitu kok. Belum ini kok, belum itu bahagia di sini sendiri. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Iya kan? Nah, jadi inilah kesempatan besarnya untuk mengubah medial prefrontal cortex kita, koneksinya jangan lagi pakai data-data bahan baku yang sudah busuk, yang udah lama, tinggalin. Kasih bahan baku yang baru, yang seger, Pak. Contoh, saya mau ambil contoh supaya clear ya kepada kita. Contoh, begini Pak, Bapak Ibu. Kita lapar nih, ya, hormon grelin banyak masuk ke dalam otak kita, bisa sampai ke medial prefrontal cortex kita. Coba, kalau kita lagi buka surat Yusuf, surat 12, terus kita pahami, dari situ muncul satu aja kesimpulan muncul, ketanam sama medial prefrontal cortex kita. Misalkan, luar biasa ini Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ini orang istimewa loh. Beliaunya Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi. Tapi Allah beri cobaan, saudara-saudaranya sejahat, sekeji itu kepada beliau. Tapi beliau berhasil melaluinya sampai kemudian nanti di ujung hari pada ayat ke-93 itu ya, surat Yusuf itu beliau mengatakan hari ini sudah semua selesai. Tidak ada lagi persoalan di antara kita. Saya maafkan semuanya. Baik. Mestinya dari situ kita, Nabi Yusuf orang mulia segitu aja, cobaan saudaranya begitu, lah saya ini siapa? Saya ini siapa? Kita ini Anda ini siapa? Kalau dibandingkan Yusuf. Terus apa? Saudara-saudara kita pasti tidak sejelek, sebejat saudara Nabi Yusuf. Jadi, relax aja lah. Menjadi pada tarik nafas di luar. Itu maksudnya begitu, Pak. Medial prefrontal cortex kita berubah. Udahlah. Adik saya ngomong begitu, mungkin dia lagi emosi. Kakak saya ngomong begitu, mungkin dia lagi capek. Mungkin persoalan anaknya begini, anaknya begitu. Nah, Nabi Yusuf saja memaafkan saudara-saudara. Masa saya yang jauh ini dibanding Nabi Yusuf, siapa saya ini? Masa saya mahal, maaf saya ini. Masa mahal banget, maaf saya ini, udahlah. Kalau begitu saya datangilah. Tapi dia adik saya datangi. Oh, Nabi Yusuf segitu tingginya, beliau yang beri maaf duluan. Maafin abang ya, mungkin abang salah. Ya, maafkan abang ya, maafkan mas ya. Yusuf. Media prefrontal cortex, ngapain kita simpan-simpan? Susah, maaf, ngapain? Untuk apa? Bahan baku lama, udah basi, udah busuk, bahan baku masih dipakai juga. Yang rugi kok kita sendiri, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Stres. Nah, HP aksis ini stress response system itu, stress response system di Bapak Ibu. Stress response system itu HP aksis. Stress response system. Nah, makanya Bapak Ibu, maaf ya, kalau Bapak Ibu yang, maaf sekali lagi, yang diabetes, pasti ngerti bahwa kalaupun Bapak Ibu jaga makan, ya, nggak makan glukosa, nggak makan karbohidrat gitu ya, tapi begitu stres, ada pikiran, gulanya naik. Gula yang naik itu dari mana? Padahal asupannya asupannya dijaga, glukosa nggak makan, karbohidrat nggak makan. Itu stress response system Bapak Ibu, yang stress response system ini dari medial prefrontal cortex, ambang batasnya itu loh. Jadi gini,
Kalau sudah di-approve oleh medial prefrontal cortex, ini stres ini. Ini persoalan ini stres ini. Langsung bekerja sistem otomatis di dalam tubuh kita, namanya ini HPA axis. HPA axis itu hipotalamus pituitari dan adrenal menghasilkan hormon namanya kortisol. Kortisol nanti menghasilkan glukokortikoid, glukosa, kortisol, asteroid. Apa itu? Sederhananya gini. Protein di dalam tubuh diubah oleh glukokortikoid tadi menjadi glukosa. Kenapa? Karena tubuh berpikir kita butuh asupan glukosa lebih banyak lagi menghadapi stres. Sistem otomatis ini nggak bisa dicegah. Glukokortikoid itu bekerja otomatis, namanya juga autonomic nervous system. Nggak bisa dicegah. Yang bisa dicegah apa? Ambang batas stresnya ini. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Itu orang gila, orang ODGJ Bapak Ibu ya. Orang gila itu medial prefrontal cortex-nya bablas. Rusak. Medial prefrontal cortex-nya rusak. Kalau medial prefrontal cortex-nya nggak rusak, dia masih nggak gila. Karena dia rusak medial prefrontal cortex-nya bablas. Sehingga apa yang menurut orang lain itu stres, secara persepsi, buat dia nggak stres. Nggak masalah. Cuma untungnya kepada dia, karena stresnya bablas tadi, makanya dia sehat, Bapak Ibu. Coba. Nah, di tempat sampah dimakan, ya kan, panas ke panas, makan gula, makan apa, nggak ada dia. Padahal usia udah tua-tua juga. Gak ada diabetes, ya kan? Panas kepanasan, hujan kehujanan dan lain sebagainya. Waktu COVID itu ya, panas ini cengar-cengir aja dia. Cuma aja dia tuh ya. Sehat secara fisik karena medial prefrontal cortex sudah terlalu bablas. Lah, saya tidak mengajak kita jadi orang gila, tapi memanage stress response system tadi, memanage medial prefrontal cortex kita, supaya apa-apa yang mungkin selama ini menjadi bahan stres buat kita, tidak perlu lagi. Nggak perlu cepat-cepat divonis sebagai stres. Nggak perlu cepat-cepat. Nah, dari mana semua itu berasal? Dari Quran. Coba Bapak Ibu perhatikan Quran. Semua kisah Al-Quran tidak ada kisah yang mudah. Tidak ada. Semua kisah perjuangan, semua kisah melalui ujian. Nabi Yusuf tadi sudah kita bahas. Bapaknya Nabi Yakub, coba punya anak seperti itu, gimana rasanya? Beliau juga berhasil melaluinya. Nabi Zakaria minta anak dari muda, wah kabul sampai tua renta baru dikabul-kabul. Doanya luar biasa. Beliau Quran surat 19 itu ayat ketiga. Rabbi ini wahanal azbu bidi washta'ala ra'su syaiba walam aku bidu'aika Rabbi syakia. Nabi Ayub sakit luar biasa, surat ke-21 ayat 83. Rabbi ini masaniyad duru anta arhamur rahimin. Nabi Yunus tadi sudah kita bahas, beliau dakwah sekian lama kepada kaumnya, oleh kaumnya dicemooh. Kesal beliau, makal beliau, akhirnya ditinggal kaumnya oleh Allah, beliau yang disentil oleh Allah. Ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar laut, itu panas. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kulit beliau waktu dikeluarkan oleh ikan itu melepuh semuanya. Dalam surat As-Saffat kata Allah, laulan karena minal musabbihin, kalaulah si Yunus ini tidak banyak bertasbih memuji Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumil qiyamah, dia akan ila yaumi yub'atsun, dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Bapak Ibu, gak ada kisah yang mudah. Siti Maryam, Masya Allah, luar biasa. Gitu ya, ketika melahirkan itu beliau bilang, itu komplahansa, hukum nasib manusia, seandainya saya mati saja. Wah coba, depresi itu salah satunya pengen mati. Mati saja saya ini. Atau saya terlupakan dari alam semesta ini. Atau saya tidak ingat sama sekali apa yang pernah terjadi kepada saya. Siti Maryam. Ya. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian dalam beberapa kisah di dalam Al-Quran surat Al-Fat misalkan, berangkat dari Madinah, beliau mimpi tahun ke-6 Hijriah, mimpi haji. Mimpi itu kan buat seorang Nabi perintah. Beliau bilang sama sahabatnya, ada 2000 lebih kurang lebih sahabat, saya mimpi ini kita berhaji.
Berhaji itu kan berarti nyamperin musuh, karena di Mekah itu musuhnya sarangnya yang sana itu waktu itu. Dari 2000 lebih sahabat, cuma 1400 yang percaya. Berangkat bersama beliau. Sudah pakai pakaian ihram dari Madinah, cari jalan yang jauh, muterin supaya nggak disergap musuh di tengah jalan. Pakai pakaian ihram sebulan jalan, Pak, sebulan. Bapak pakai pakaian ihram 1 hari aja, kita pakai pakaian ihram aja salah, udah pengen buru-buru mandi sebulan. Ayo udah ihram untuk berangkat berhaji. Sampai di Hudaybiyah diutus Sayyidina Utsman masuk ke Mekah, coba negosiasi, bisa nggak kita masuk tanpa ada perang, damai, kita mau haji aja. Ditunggu 3 hari nggak keluar-keluar, di hari ketiga keluar, ditolak, nggak bisa. Kalau kamu masuk, kami perangi. Nabi Muhammad dan para sahabat karena tujuannya haji nggak bawa senjata, akhirnya terpaksa balik lagi jalan lagi. 400 orang itu, lalu turun surat Al-Fat, surat ke-48 itu, mulai dari ayat 1 sampai 29. Kata Allah, Inna fatahna laka fathan mubina. Dia firman kamu mengatakan kami membukakan pintu kemenangan bagi. Coba, Bapak Ibu, berat. Gak ada kisah yang mudah. Gitu. Tujuannya buat apa kita baca Quran itu? Di Quran diinformasikan seperti itu supaya threshold, ambang batas stres kita naik. Lah sudahlah. Nabi Nuh alaihissalam, masya Allah, punya istri nggak bisa diajak ke dakwah, balelo istrinya, durhaka, istri durhaka, anaknya durhaka. Surat Hud ayat 43 diajak oleh Nabi Nuh, ya udah ingat kama anak, nggak mau Pak. Ini apa air? Itu air Pak? Enggak. Coba, nggak mau. Sedihnya kayak apa Bapak Ibu? Tapi Nabi Nuh selalu bersyukur. Surat 17, surat Al-Isra ayat ke-7 itu. Innahu kana abdan syakuro. Selalu dia menjadi hamba yang bersyukur. Gak mudah. Makanya Allah kemudian memberi reward kepada Nabi Nuh. Posisi Nabi Nuh itu terhormat di sisi Allah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat surat khusus yang didedikasikan untuk beliau. Surat ke-71, juz 29. Surat Nuh. Belum lagi di berbagai ayat banyak Nabi Nuh disebutkan dengan gilang gemilang, padahal beliau istrinya gak berhasil diajak, anaknya gak berhasil diajak, dakwah 950 tahun cuma dapat gak lebih dari gak sampai 10 orang. Tapi perjuangan yang beliau lalui itu yang dihargai Allah. Nah, semua itu kita baca untuk menaikkan ambang stres kita. Udahlah. Kalau dengar istri cerewet-cerewet dikit, udahlah. Aduh, udahlah. Ini ya, Bapak Ibu ya. Bapak-bapak itu. Aduh, pusing Ustaz. Kenapa? Istri saya cerewet banget. Baca surat At-Tahrim, Bapak Ibu. Baca Bapak-bapak ya. Baca surat At-Tahrim. Surat 66, dari ayat 1 sampai ayat 5. Perhatikan, istri Nabi Muhammad saja, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ditegur Allah gara-gara kalimat beliau itu menyudutkan suaminya. Kamu dari mana nih? Kamu ini apa? Ini menyudutkan. Sampai beliau sebagai suami itu mengharapkan apa yang dihalalkan Allah. Beliau udah deh, saya nggak ke rumahnya. Itu dalam aja ya, dalam Mas-Mas. Udah deh, saya nggak ke rumahnya Siti Zainab deh. Itu padahal halal untuk Nabi, sampai beliau haramkan karena desakan tuntutan dari istrinya. Ditegur Allah. Siti Aisyah itu maksudnya pelajaran begini Bapak Ibu. Bapak-bapak, Anda mau cari perempuan sekaliber apa lagi? Sampai sekaliber istri Nabi pun tetap perempuan juga. Ada cemburunya juga. Ada cerewetnya juga. Betul nggak? Ibu-ibu itu juga. Lanjut dalam surat yang sama, surat At-Tahrim ayat ke-10 ya. Maaf, ada yang buat isu nggak Bu? Saya kok kedinginan. Ada apa? Kena kaki. Terima kasih Bu. Oh, ini tisu basah. Ada oh, ya. Masya Allah, mantap. Oh, dua ini, dua. Makasih Bu, ya. Ya, terima kasih. Ya, oke. Jadi artinya langsung kena ke kaki nih. Ya, iya. Benar.
Baik, kita lanjut ya. Ibu-ibu begitu juga, Bu. Ya, kalau ibu baca surat At-Tahrim, Siti Asia, ya, punya suami sebejat Fir'aun. Cara beliau mengelola emosi beliau setiap hari, coba perhatikan itu di ayat ke-11. Wadaraballahu masalah lazinan na'amanu ra'ata Fir'aun. Qalat rabbi bidini indaka baitan fil jannah wa najini min Fir'aun wa amalihi wa najini minal qawmil zalimin. Ya Allah, beliau doa, ya Allah, bikinkan, bangunkan, siapkan untuk saya nanti, ya Allah, sebuah rumah di sisimu, kepadamu saya ngadu, gitu, kira-kira begitu ya. Ya Allah, dan ya Allah, jauhkan saya dari perbuatan Fir'aun yang zolim ini dan lain sebagainya. Tapi apa yang beliau adukan kepada Allah? Nah, salah satu maksud dari ayat itu ada dalam Quran supaya kita baca, wabil khusus buat ibu-ibu, satu hal penting. Suami ibu sekarang, insya Allah tidak sebejat Fir'aun. Udah. Insya Allah tidak sebejat Fir'aun. Nah, artinya kalau masih bisa ditolerir, ya sudahlah. Hormati, taati. Apalagi kalau dia adalah orang yang soleh, orang yang beriman, taati. Ya. Jadi itu ambang stres kita di situ. Maksudnya jangan dikit-dikit, jangan sedikit stres, dikit-dikit stres. Ya. Anaknya kamu kesini deh. Kenapa sih, Mak? Bapakmu tuh. Kenapa sih lupanya? Ibu titip pecel, tadi lupa dia. Yang ingat ininya sendiri, kemauannya sendiri, bla bla bla. Itu sudah. Sudah. Perkara pecel aja. Kenapa? Karena merasa dilupakan. Ya, titipannya tidak diingat gitu loh. Berarti sudah lupa nih, sudah nggak apa, sudah. Yang begitu. Iya, begitu sudahlah. Kita ambang stres kita biar ditinggikan saja. Ya, dari Al-Quran. Jadi kita bisa menjalani hidup ini dengan rileks. Itu maksud Allah. Adanya puasa Ramadan ini, turun Quran, kita siapkan wadah kita. Oke? Yang keempat, Bapak Ibu, hormon grelin tadi itu juga bisa menyembuhkan, memperbaiki jantung kita loh. Ya, ini penelitian baru nih. Di jurnal ini terbitkan tanggal 6 Oktober tahun 2020. 6 Oktober 2020. Nah, Oktober 2020. Jadi baru. Heal the heart through gut hormon, yakni grelin. Grelin. Gut hormon usus ya, hormon yang diproduksi usus. Ini bisa menyembuhkan jantung. Jadi maaf Bapak Ibu mungkin yang sudah ada pernah tindakan kepada jantung, bypass atau pasang ring dan lain sebagainya. Yang paling hebat itu kalau Anda berpuasa grelinnya banyak. Cuma memang syaratnya kalau mau ampuh gitu ya grelinnya, waktu buka dan sahur jangan mengasup glukosa. Karena glukosa itu bikin sel kenyang. Artinya grelinnya mati dengan leptin tadi itu. Kan tadi ada grelin, leptin kan ya. Nah, glukosa itu bikin leptin. Akhirnya mati grelinnya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau yang bagus, apalagi untuk yang sudah pernah kena tindakan jantung, banyakin puasa. Saat buka puasa jangan makan glukosa. Ya makan glukosa. Maaf ya, saya terus terang aja nih. Ini order kamu nggak apa-apa. Pertama, sirup itu racun Bapak Ibu, jangan dimakan. Jangan minum sirup. Gak ada yang benar udah. Susu kental manis itu racun. Jangan dimakan, jangan diasup. Dan juga bagi penderita jantung ya, jangan makan korma kering waktu awal buka puasa. Jangan. Bahaya jantung Bapak Ibu bisa kolaps. Kenapa? Begini Pak. Yang namanya korma yang kita lihat di hadis-hadis sahih Nabi itu, Nabi makan satu korma 3 korma. Korma itu zaman dulu tuh rutop, buah. Seperti yang ada dalam surat 19 saat Siti Maryam itu menggoyangkan biji naklah sakit alaihi, rutobat jadinya. Nah, yang ada sekarang ke kita itu busuknya korma ya begitu itu. Kalau buah tropis busuk nggak bisa dimakan. Kalau korma busuknya terkaramelisasi, gula fruktosa jadi glukosa. Jadi korma itu glukosa, Bapak Ibu. Tapi glukosa yang lebih baik daripada gula putih tentu saja, gula tebu yang di kimia itu.
Maksud saya, jangan di awal buka. Ini ada orang, ada kasus itu ya, kepengen nyunah, kepengen ikut sunnah, buka dengan korban. Orang, maaf ya, udah usia 60 lebih, sudah pernah tindakan jantung, buka dengan korma, minum air putih, atau minum apa, teh gitu, pakai kok korma, langsung dong. Ini glukosa banyak, pankreas bekerja lebih keras, mengeluarkan insulin, karena dia kerja keras, dia minta darah dari jantung itu ke dia semua. Jantungnya nggak kuat lagi, nggak seperti 40 tahun lalu waktu Bapak masih usia 20. Waktu usia anak-anak remaja kita buka minum es teh manis, ya masih kuat jantungnya. Iya, masih kuat. Kalau yang sudah tidak. Jadi jangan makan glukosa, jangan makan kurma yang kering. Waktu awal buka puasa, salah. Yang bagus apa? Kurma rutop, masih fruktosa, gula buah, lama masuknya ke dalam tubuh kita, lama diresponnya oleh insulin kita, atau kalau nggak ada rutop, mahal dan lain sebagainya, lebih bagus buah tropis kita. Paya bagus, kelapa bagus, jangan dipakai sirup tapi kelapanya murni aja. Kelapa itu bagus Bapak Ibu. Ada elektrolitnya, terus daging kelapa itu juga bagus, ada lemak juga di situ, lemak yang tidak ada glukosa, bagus kelapa itu. Makanya kita banyak kelapa itu sebenarnya bagus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu, setelah lama udah masuk insulin, udah bekerja normal, udah makan kurma, silahkan. Itu makanya saya bilang begini, sebetulnya kalau orang sunnah nih buka puasa dengan kurma, kita lihat kurma kering itu namanya tamer. Kalau kurma buah aja yang tutup. Kalau dia makan kurma tamer itu nggak nyunah. Yang nyunah malah kalau Bapak Ibu buka puasa pakai kelapa muda, pakai paya, semangka juga masih oke. Yang agak tinggi itu yang jangan itu mangga itu gulanya tinggi, glukosanya terlalu tinggi. Tapi fruktosa masih fruktosa, cuma jumlahnya tinggi. Yang bagus tadi paya, semangka juga oke. Kelapa apalagi paling bagus. Pisang juga bagus, ada kalium di pisang itu yang juga penting gitu ya. Tapi buah kita tuh luar biasa sebenarnya. Monsuri bagus juga, itu bagus juga. Ya, itu kenapa masalah sedikit. Makanya kalau kita sering dengar ada kalimat bukalah dengan yang manis, bukalah itu bukan hadis loh, itu misleading gitu. Salah, iya. Kasihan, saya ada pernah kasus begitu soalnya. Beliau usia udah 60 sekian, pengen ikut sunnah tadi itu ya, pengen sunnah, makan kurma 3 biji, kurma sukari lagi yang gulanya manis gitu kan ya, kolaps jantungnya. Kasihan, padahal tadi dasarnya adalah pengen sunnah. Malah bagusnya adalah buah-buah tropis saja, paya dan lain sebagainya tadi bagus buat kita. Oke, dua itu tinggi glukosanya, sangat tinggi, mungkin yang paling tinggi glukosanya tinggi, bahkan sudah sampai jadi glukosa. Oke, lanjut ya sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu, nah ini sebentar, ini nanti kita sampai ke sini. Ini saya ke sini. Nah, jadi ketika Allah bilang kemudahan di dalam Ramadan, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, itu maksudnya bukan kemudahan yang boleh nggak puasa saat sakit atau bepergian, bukan itu sebetulnya. Loh, tahu dari mana Ustaz? Ayo kita perhatikan detail ya, Bapak Ibu ya. Detail. Begini. Jadi saya harus lingkari supaya detail, supaya yang Bapak Ibu terima jelas asalnya atau ininya dari mana. Jadi gini kalimatnya. Surat Al-Baqarah 185 ya, masih yang sama. Jadi gini kan, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Ini bulan Ramadan, bulan turun Quran. Quran itu dari nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, terus ada waqaf, jim, jais. Paman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu jumpa bulan ini maka kamu wajib puasa di dalam bulan ini. Lalu ada waqaf kedua. Waqaf kedua ini wasol. Ini tanda wasol. Sod dan lam dan ya. Wasol. Wasol itu artinya apa? Sebaiknya sambung baca. Terus ditambah ada wawu atof di sini.
Wawu atof itu juga artinya yang sebelum wawu dan sesudah wawu itu berkesambungan. Jadi harusnya bacanya sambung. Dalam terminologi seperti bahasa Indonesia, itu kalimat tidak terputus sebetulnya. Nah, setelah wakaf kedua itu ada wakaf ketiga di sini. Sebelum kalimat yuridullahu bikumul yusra, Allah inginkan kemudahan buat kamu dan tidak inginkan kesulitan untukmu. Ada wakaf ketiga. Wakaf ketiga ini artinya sebaiknya berhenti. Sebaiknya berhenti. Beda dengan wakaf kedua di atas, sebaiknya lanjut, sebaiknya berhenti. Jadi kalimat Allah ingin kemudahan, yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin kemudahan untuk kamu, itu karena ada wakaf berhenti. Jadi besar kemungkinan maksudnya bukanlah waman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ganti puasa di hari lain. Bukan itu kemudahan yang dimaksud, karena ada wakaf berhenti. Koma kalau dalam bahasa Indonesia, koma. Artinya apa? Wah, sudah selesai perkara itu dibicarakan, perkara berikutnya. Justru bahkan, kalau Bapak Ibu perhatikan wakaf yang kedua, wasol, faman syahida minkum asyhara falyasumhu, ini bulan Quran. Kalau kamu jumpa bulan ini, kamu wajib puasa ya. Lalu dilanjut bacanya ada wawu atof yang merupakan juga lanjut. Saking pentingnya puasa menghormati bulan ini. Kalau kamu nggak bisa puasa karena sakit atau dalam perjalanan yang sulit, wajib kamu ganti ya di hari lain. Koma. Nah, justru tekanan kepada kita untuk mengganti di hari yang lain. Saking hormatnya kepada bulan turun Quran ini. Baru setelah itu, yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kemudahan buat kamu. Maksudnya kemudahan tadi bukan boleh nggak puasa, bukan. Bahkan Bapak Ibu begini. Dialektikanya adalah kalau kemudahan yang dimaksud itu hanya boleh tidak puasa karena sakit atau dalam bepergian, itu dianggap kemudahan. Maka secara tidak langsung kita sedang menggarisbawahi bahwa puasa itu adalah beban. Berat, susah. Saya tahu Pak, begitu berat kan, udah, ini saya kasih kemudahan, kamu gak usah puasa. Berat, berat. Ya. Padahal itu tadi adalah bulan Quran, keuntungannya buat kita masuk Quran dan lain sebagainya. Ini penting untuk kita perhatikan. Nah, jadi apa sih kemudahan yang Allah maksud itu kepada kita? Di kalimatnya lanjut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudahannya ada dua. Yang pertama, walituk lilul iddah, menyempurnakan bilangan puasa. Tadi berpuasa dapat grelin, jadi mudah belajar. Yang kedua, puasa kalau dipenuhkan waktunya, walituk lilul iddah, sempurna bilangan bulannya, rupanya ada lagi hadiah berikutnya. Namanya penelitiannya dilakukan di Baylor University, Texas, Bapak Ibu. Ya. Apa yang penelitian ini? Judulnya gini, intermittent fasting. Intermittent itu bukan seperti yang sekarang ada itu kalimatnya. Intermittent itu artinya gini, dalam 24 jam puasa, lalu buka, puasa lagi setelah itu. Nah, itu namanya intermittent. Yang kita lakukan sekarang itu intermittent juga. Intermittent itu artinya di antara puasa ada makan gitu loh. Ada makannya nanti kan. Makanya intermittent fasting from dawn itu fajar ya, to sunset, sampai terbenam matahari, for 4 consecutive weeks, selama 4 pekan berturut-turut. Apa bentuk kemudahan yang Allah berikan dalam tubuh kita? Induces tubuh kita memproduksi anti-cancer serum anti kanker di dalam tubuh kita sendiri. Waduh, ini Bapak boleh cek nih. Baylor University itu bukan universitas Islam. Nggak ada hubungannya dengan Ramadan. Nggak ada. Penelitian ini juga scientific report. Kapan ini? Ini 2020, Pak. 2020, baru. Ini lebih advance daripada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yoshinori Otsumi yang dapat hadiah Nobel 2016 tentang autophagy. Sel yang lapar memakan sel yang buruk. 2016 dapat hadiah Nobel. Kalau kita puasa, sel kita lapar, sel itu akan memakan sel yang buruk.
Ini lebih advance lagi. Karena membuat serum anti kanker di dalam tubuh kita yang akan terpakai nanti di reportnya. Kalau Bapak Ibu mau ketik tulisan ini di internet, bisa dapat jurnalnya, bisa baca kalau mau baca. Jadi orang puasa, ya, kemudian yang terjadi pada anti cancer serum yang akan dipakai saat proteomic signature. Terus DNA repair protein juga naik. Jadi sampel darah diambil sebelum puasa, sebelum 4 pekan puasa, kemudian diambil lagi setelah 4 pekan puasa. Diambil setelah 4 pekan puasa. Wah, luar biasa. Jadi kalau mau lihat udah dapat proteomic sindromnya proteomic serumnya atau enggak, bisa dilihat dari sini. Gitu ya. Karena memang jangan asup glukosa. Glukosa itu yang bikin lemak kita sulit terbakar. Karena ada glukosa. Jadi udah gula itu hindari dulu lah selama Ramadan ini gitu ya. Tapi tidak termasuk madu, Pak. Madu termasuk glukosa. Madu termasuk glukosa. Gula merah termasuk glukosa. Apalagi pola kita sakit sama luar biasa. Madu termasuk, Pak. Jadi begini. Madu adalah glukosa terbaik. Madu itu adalah glukosa terbaik, tapi termasuk glukosa. Ya, jadi kalau Bapak pengen glukosa, boleh glukosa aja, boleh madu saja. Jangan gula merah, apalagi gula putih, itu paling nggak usah. Iya, kalau terpaksa glukosa, madulah yang paling baik. Karena dia juga banyak menyimpan protein dan lain sebagainya. Kalau glukosa yang lain sekedar glukosa saja. Jadi dia tertimbun menjadi lemak. Gitu. Jadi sedikit saya tampilkan dia proteomic respon itu begini Bapak Ibu. Di DNA kita terjadinya begini DNA itu. Copy paste dia setiap detik dia copy paste sel-sel dalam tubuh kita ini. Jumlahnya miliaran ya sel tubuh itu. Nah, saat copy paste itu selalu ada yang rontok. Ada yang berkurang gitu sel tubuh ini. Ya, DNA deoksiribonukleatik acid ya atau RNA ribonukleatik acid. Nah, namanya ditranskrip gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu berkaca di usia sekarang ya buat putih ini putih gitu ya. Bandingkan dengan 40 tahun lalu beda kan? Ya, karena selnya ada yang rontok, sudah mulai kehilangan, sudah mulai rontok, intinya sudah mulai hilang, itu beda gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa dimasukin protein saat proteomic respon ini. Kalau kita punya cukup protein yang anti kanker tadi itu, setidak-tidaknya saat copy sel tadi itu, sel kanker mati. Itu maksudnya. Walaupun mungkin kita bertambah tua, tapi kita tidak mudah terkena kanker, terserang kanker. Itu hanya ada kalau puasanya 4 pekan berturut-turut. 4 pekan berturut-turut. Luar biasa. Lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, ternyata serum anti kanker ini kalau berhasil kita produksi di tubuh kita sendiri, cuma cukup dipakai 11 bulan saja. Ini ya. Itu. Hanya cuma dipakai segitu aja. Itu pun kalau kita makannya sehat gitu ya. Ya, kalau tidak banyak asupan gula. Gula itu lah yang bikin sel kanker. Wah, aduh kolak dingin enak banget. Pakai ketan lagi, wah. Gitu. Nah, jadi Pak, maksud saya Bu, ya Bapak Ibu, jadi kemudahan itu bukan hanya kemudahan yang boleh nggak puasa tadi, bukan. Justru Quran itu sendiri dan dalam hal ini berpuasa ini Bapak Ibu. Coba, maksudnya begini, kalau kita berpuasa 4 bulan berturut-turut dengan benar, insya Allah serum anti kanker terproduksi dalam tubuh kita. Sederhana, simpelnya begini. Yang namanya ajal itu kan sudah pasti ya. Di sisi Allah ajal itu Bapak Ibu. Tapi Pak, cara menuju ajal itu adalah pilihan kita masing-masing. Kalau kita menuju ajal dalam keadaan sehat,
enak, nggak banyak yang direpotin. Kita juga nggak merasa bersalah kepada anak. Kita nggak tahu mungkin mereka anak-anak kita berantem. Lo aja deh yang jagain ibu, lo aja, gue sibuk lagi sama kamu. Wah, mereka nggak bilang aja sama kita. Pecah persaudaraan mereka gara-gara siapa yang harus jagain ibunya dan lain sebagainya. Itu nggak mudah. Nah, makanya supaya hidup kita mudah, tadi kata Allah, yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin kemudahan buat kamu. Mati itu pasti. Ajal itu sudah ditetapkan, nggak bisa dimundur, nggak bisa dimaju. Tapi menuju ajal, cara menjemput ajal, itu pilihan Anda masing-masing, pilihan kita masing-masing. Kan enak kalau meninggal dalam keadaan sehat. Ya sakit-sakit panas saja lah gitu kira-kira ya. Sakit perut aja lah, pusing-pusing dikit aja lah gitu ya. Demam-demam dikit gitu. Nah, seperti Rasulullah, demam-demam dikit cuma beberapa hari saja beliau, lalu wafat. Kan begitu, sehat. Demam bisa. Kira-kira begitu. Nah, itu yang Allah maksudnya kemudahan buat kita, Bapak Ibu. Saya banyak menyaksikan, maaf ya Bapak Ibu ya, orang tuanya sakit, anaknya pecah, berantem. Sampai akhirnya orang tuanya wafat, ini pecahnya masih terus berlangsung. Nah, gara-gara dulu waktu lu aja, gua kan juga punya anak, gua kan harus kerja, ya lu kan anak laki-laki, wah, itu pecah. Nah, ditambah warisan lagi. Ya, itu warisan kalau ada nggak ada kosong gitu, berangkat kerja. Jadi Bapak Ibu, lebih bagus kita sehat, Nah, inilah caranya puasa. Itulah kemudahan yang Allah maksud. Kemudahan kedua, saya cepat ya. Tadi sudah satu, sempurnakan bilangan puasa, walitukmilul iddah. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah, takbir mengagungkan Allah atas petunjuk hada yang sudah Allah berikan kepada kalian berupa Al-Quran ini. Huda nih, itu ya, huda. Sini huda, ada, sini huda, Al-Quran. Nah, jadi begini Bapak Ibu maksudnya. Terakhir ini bekal untuk kita takbiran nanti ya. Takbiran masih lama, tapi sudah saya kasih bekal dulu buat kita. Perintah takbiran itu berasal dari sini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nanti di akhir Ramadan kita bertakbir. Tapi Pak, ini yang harus kita perhatikan. Saya udah puluhan kali takbiran, tapi lupa. Tidak, selama ini mungkin nggak paham bahwa isi takbiran itu harusnya di kepala kita ini begitu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Mestinya isinya adalah betapa bersyukurnya kita Allah sudah turunkan Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tadi kemudahan lewat kisah-kisah. Oh iya, Nabi Yusuf aja begitu. Oh iya ini, betapa mudahnya hidup saya. Kalau nggak baca Quran, stres kita menghadapi adik atau kakak. Kalau nggak baca Quran, stres menghadapi istri. Kalau nggak baca Quran, ibu stres menghadapi suami. Kalau nggak baca Quran, sulit kita bisa tetap berbakti kepada orang tua kita karena banyak maunya, karena banyak salahnya dan lain sebagainya. Begitu baca Nabi Ibrahim, orang tuanya sendiri juga yang ikut membakar beliau, oleh Nabi Ibrahim didoakan orang tuanya beliau. Gitu. Wah ya sudah. Nabi saja begitu. Coba saya nggak apa-apa. Nah, itulah isi kepala kita ketika bertakbir harusnya. Boleh nggak saya ingat kampung halaman Ustaz? Boleh. Boleh nggak ingat masa kecil? Boleh saja. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama betapa bersyukurnya kita sudah Allah berikan Quran ini. Kisah berulang. Baca Quran, baca kisah. Oh iya, saya sudah. Oh iya, ternyata ujian saya belum ada setitik kukunya gitu ya. Sudah. Oh iya, bersyukur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Inilah maksudnya kemudahan hidup kita dengan adanya Ramadan bulan. Oke, saya pikir itu saja. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bekerja kita beberapa kali terdiam
Mudah-mudahan itu masuk ke tadi Media informasi ya, membongkar apa apa yang sampai digantikan. Ibu sekalian, kita masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan. Silakan yang ingin mengklarifikasi atau ingin lebih tahu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya mau tanya Pak Ustaz mengenai puasa. Kalau kita safar, Ya. itu kan boleh tidak berpuasa. Ya. Sedangkan berpuasa tadi segitu banyak manfaatnya, terutama adrenalin. Ya. Orang bepergian zaman sekarang itu kan mudah, tidak seperti dulu pas kita kuat. Tapi kenapa ada beberapa paham gitu yang masuk di saya terutama, boleh tidak puasa, kenapa kamu puasa? Kalau Allah sudah kasih kemudahan, kenapa kamu tidak melakukan? Itu kan suatu bentuk sombong, mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin langsung saya jawab dulu ya, biar nggak lupa. Inilah kenapa kita harus membuka Al-Quran itu. Sudah saatnya buka Quran itu benar-benar harus rinci, detail. Jangan lagi dikira-kira, jangan lagi mengambil, harus jelas gitu. Supaya apa? Supaya kita ngerti seperti tadi. Yang namanya boleh tidak puasa saat sakit dan safar itu bukan bentuk kemudahan, tapi justru bentuk tekanan betapa pentingnya puasa di dalam Al-Quran ini. Sampai-sampai kamu nggak boleh lolos. Harus puas, harus ganti kamu nanti di hari yang lain. Gitu loh maksud. Mana dalilnya? Wakofnya. Dan susunan huruf di dalam ayat itu. Itu secara detail harus diperhatikan seperti itu. Lah, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang masih berpaham seperti itu, ya nggak apa-apa juga. Monggo aja, silahkan. Kita nggak boleh juga, wah itu salah, jangan, nggak apa-apa. Karena memang mungkin saja pikiran itu diambil juga dari sini, tapi mungkin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang jelas, saya suka tadi kata kunci Ibu, padahal manfaat puasa sangat banyak. Dan yang kedua, bepergiannya kita sekarang di dalam AC, pakai mobil sendiri, panasnya nggak kepanasan, siang hujan nggak kehujanan, apalagi naik pesawat. Naik pesawat, bandaranya enak, di pesawatnya enak, ngapain kita nggak puasa? Ngapain nggak puasa? Oh, segitu ini pentingnya buat kita dan kemudahan Allah bukan itu. Kalau ada yang bilang, tapi kamu sombong nggak ngambil kemudahan Allah. Loh, itu kalimat itu, kesimpulan itu dari mana? Dari mana? Kesimpulan itu dari enggak. Itu kesimpulan pribadi saja. Bahwa kita jadi sombong karena nggak ngambil kemudahan Allah. Itu kan kalimat itu berdasarkan dari puasa ini berat. Nanti saya kasih kemudahan. Nah kalau ternyata puasa nggak berat, puasa menguntungkan. Anda kalau dapat makanan gratis yang Anda sukai, ngambil nggak? Coba, makanan gratis, hadiah. Nih, Bu, hadiah buat Ibu mobil Alphard. Ibu ambil nggak kira-kira? Nah, alhamdulillah. Itu hadiah. Puasa Ramadan kepada kita, masa nggak kita ambil kan begitu? Iya, terusak-terusak dikit apa? Ya, walaupun bersusah-susah dikit maksudnya. Iya, walaupun bersusah-susah dikit untuk dapat hadiah itu. Kalaupun harus bayar pajaknya, harus bayar apanya, masih rela kita. Nggak bawa hadiah segitu gede. Nah, jadi sudah, kalau kita sudah mungkin mengerti apa, kita lakukan. Kalau ada orang yang masih berbeda, biarkan saja. Artinya itu jangan sampai menjadi satu perpecahan. Kira-kira demikian. Puasa lebih baik. Iya, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik sebetulnya. Lebih baiknya mana ya ini? Ini lebih baiknya itu. Pada ayat 184 ya. Wa antasumu khairul lakum. Ya, masih ada lagi. Oh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi Ustaz tentang format. Saya nggak bisa informasi format buat habis. Buat habis. Oh ya, air buat air. Sebenarnya Nabi sering menggunakan itu. Tapi saya nggak kan format dari pemain
Rutol, iya. Sekarang kalau menurut tulisan saya baca, kurma dengan 10 sampai 12 jam itu yang bukan. Iya. Apa yang benar? Iya. Terima kasih sudah. Terima kasih Pak. Saya belum tahu persis karena belum mengkaji tentang nabis itu dan bagaimana ini. Tapi dugaan saya, walaupun ini dugaan hipotesis saja, yang dimaksud itu adalah kurma rutol, bukan kurma yang kering, bukan tamar. Karena tetap saja dia glukosa. Kalau fruktosa tadi seperti jadinya seperti air infus water yang selama ini kita kenal itu dengan buah-buahan juga. Itu bagus. Nah, lemon, ada apel dicelup sampai sekian jam, bagus karena masih fruktosa. Kalau tamar tadi sudah glukosa. Jadi dugaan saya sebetulnya air nabis yang dimaksud tadi itu juga dengan kurma rutop, bukan dengan kurma tamar, bukan glukosa tapi fruktosa. Dan layaknya air infused water yang selama ini kita dari nanas bagus sekali Pak. Nanas dari jahe buat sarapan dan sebagainya itu dijadikan air seperti itu. Kira-kira begitu Pak. Allah banyak Pak. Kurma buah itu ya online juga banyak online. Memang agak susah, karena impornya harus cepat kan, jadi kalau kelamaan ya jadi panas lagi, bisa jadi over. Iya, makanya silakan Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini benar-benar ilmu yang luar biasa buat saya. Apa ya? Jarang sekali kadang-kadang dalam sebuah kajian itu kadang-kadang ilmu agama itu dimasukkan ke dalam sains. Nah, ini yang kadang-kadang ini sangat perlu sebetulnya buat anak-anak muda seperti ini. Kenapa? Karena selama ini mungkin yang ditanamkan di otak anak muda itu kan nggak kayak gini di bawah, sehingga mereka taunya ya udah jadi beban aja, puasa beban, sholat beban, semuanya jadi beban. Nah, pertanyaan saya ini Pak Ustaz, berkaitan dengan media prefrontal cortex. Jadi kalau tadi dari keterangan itu kan bahwa di medial prefrontal cortex kita itu kan persepsi yang masuk ya. Diolah persepsi. Ya, diolah persepsi. Artinya apa yang dimasukkan itu diolah menjadi persepsi sesuatu yang tadi Pak Ustadz bilang busuk, nggak mau yang basi-basi. Nah, kalau selama ini ya Pak Ustadz kaitannya kalau dengan keterangan-keterangan kan itu dalam kajian itu bahwa kita selalu pikiran buruk itu setan. Ya kan Pak Ustadz? Setan yang masuk ke dalam otak kita, bla 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 bla. Tetapi di bulan puasa pun itu kan setan katanya dibelenggu ya Pak. Otak kita kan harusnya tidak harus bersih dong, tidak ada setan. Nah ternyata hari ini ketemu lagi di prefrontal cortex ini, artinya ini sesungguhnya setan ataukah yang tadi mau saya jelaskan media prefrontal cortex itu gitu. Supaya kita juga tahu bahwa ternyata itu bukan setan sih gitu, tapi memang sesuatu yang diolah menjadi persepsi itu yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita buka surat An-Nisa surat keempat ayat 116 untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. 116. An-Nisa surat keempat ayat 119. Sudah perhatian di situ kalimatnya. Berarti 117, maaf, bukan 116, 117. Langsung ke 117 tadi. Ya, sudah maksudnya ya. Yad'una min dunihi illa inasa wa yad'una illa syaitanan maridan la'anahullah. Nah, itu ada bersambung ke ayat 118. La'anahullah. Wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa.
wala udillannahum wala umassiyannahum wala amurannahum fala yubtikunna hazanal an'am wala amurannahum fala yubayyinunna dan seterusnya. Jadi kata Allah, apa yang kami seru selain Allah itu adalah setan. Nah, la'anahullah, yang terlaknat oleh Allah. Dan setan itu bilang begini, wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kata setan, kata iblis, setan, saya akan mengambil bagian, masuk ke dalam bagian dari hamba-hamba. Bagian di mana? Nasib itu dalam bahasa Arab itu sesuatu yang sangat spesifik, yang milik pribadi, personal. Nasiban mafruḍa diambil dari kata farodo, artinya seseorang. Jadi betul-betul masuk ke dalam diri seseorang yang sangat private. Hipotesis saya, dugaan saya sedang meneliti mengenai itu. Dugaan saya yang dimaksud adalah medial prefrontal cortex. Karena di situ tersimpan sosial persepsi, di situ mengolah semua memori, Dugaan saya dia masuk ke sini. Lah, masuknya itu lewat apa? Quran surat ke-7 ayat 17. Surat ke-7 ayat 17. Tadi surat An-Nisa 117 ya. Sekarang surat Al-A'raf ayat 17. Iblis bilang begini juga. Ini kalimat-kalimat iblis yang diabadikan Allah supaya kita belajar ya dari strateginya dia. Iblis bilang begini, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Saya akan datangi manusia dari depan itu simbol masa depan, kecemasan, rasa takut, kekhawatiran, sesuatu yang belum ada sekarang, tapi beban emosinya sudah sampai sekarang, masa depan. Kemudian belakang itu sesuatu yang di masa lalu, tapi beban emosinya sampai kepada kita sekarang. Kanan, karena itu simbol kepemilikan kita, kepemilikan mobil kah, harta kah, karir kah, nama baik kah, bla bla bla, semuanya. Kiri ini simbol ketika kita memperbanding-bandingkan diri kita dengan sesuatu yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu maksudnya dalam hal dunia. Kok adik saya dari dulu selalu disayang dia sama orang tua saya. Selalu perhatian selalu ke dia. Uang apa selalu ke dia. Dia dapat sekolah tinggi bla bla. Itu kiri. Jadi depan, belakang, kanan, kiri ini bermain di mana? Medial prefrontal cortex. Tadi la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Makanya kita cemas, khawatir bla bla, ngambilnya dari situ, terolah di situ. Nah, kalau kita bisa masukin Quran dengan segala kisah-kisah yang ada di Quran, masuk ke dalam medial prefrontal cortex kita, menghalangi, mencegah kita dari pertama gampang khawatir tadi depan, gampang cemas, takut, apa dan lain sebagainya. Belakang gitu juga, dendam, masa lalu, kekecewaan, apa dan lain sebagainya. Kanan begitu juga kepemilikan, kiri dan lain sebagainya. Itu semua di dalam medial prefrontal cortex. Jadi kira-kira begitulah cara mainnya setan. Boleh jadi setan yang dimaksud di belenggu itu adalah setan yang iblis. Tapi hasil kerja dia, hasil karya dia udah terinstal duluan di dalam medial prefrontal cortex. Kira-kira demikian. Next. Ada lagi? Cukup? Kalian saya. Silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini yang biasanya suka kurang pikir, Pak. Apakah ukuran tidur itu kan katanya akan mematikan sel-sel sebagian dari sel itu. Ya. Apakah bisa tertutup adanya? Ya. Atau mungkin ada hormon-hormon lain yang bisa dibeli. Kemudian yang kedua, ini kan berpuasalah yang orang yang beriman, berpuasalah supaya kamu jadi orang bertakwa. Nah, kita kan sudah berpuasa bertahun-tahun gitu. Ya. Tapi kita suka mengukur gitu. Ketakwaan kita itu sampai di mana gitu. Nah, indikator yang paling sederhana sebenarnya atau parameter yang sederhana sebenarnya ketakwaan itu bisa diukur dari mana gitu. Oke. Atau mungkin juga pribadi-pribadi yang bisa efek dari puasa itu sebenarnya apa, dari asupan atau dari apa gitu. Ya, supaya dari meskipun berpuasa berkali-kali kok
ketahuannya tetap kurang gitu. Atau mungkin sudah sholat kok tapi belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Padahal sholat yang bisa berdampak atau ngefek gitu. Apakah pribadi-pribadi yang bisa berefek dan mudah berefek atau yang tidak itu bisa berpengaruh pada itu seperti apa? Ya, terima kasih. Yang pertama, tidur itu tidak harus 7 jam. Jadi sebetulnya orang tidur 2 jam itu tidak kurang. Tidak kurang tidurnya. 1 jam pun tidak kurang. Tidur itu cuma satu tolak ukurnya. Yakni apa? Deep sleep, kualitas tidur. Ya. Nah, orang kalau tidurnya tidak deep sleep, ya, namanya sleep deprivation, ya, dalam istilah neuroscience itu sleep deprivation, itu yang kurang. Jadi dia mau tidur 7 jam, 8 jam, 10 jam, kurang juga. Ya. Salah satu cirinya apa? Bangun sudah tidur tapi masih capek, masih lemas, itu sleep deprivation. Dan sleep deprivation itu terjadi karena terlalu banyak hormon kortisol yang memblok hormon melatonin. Melatonin itu untuk kita deep sleep. Jadi kalau boleh, tadi Bapak tanya apa yang bisa dibeli umpamanya gitu ya. Saya bukan meresepkan, tapi kalau Bapak kepingin tidur dengan deep sleep gitu ya, Bapak bisa minum triptopan. Namanya L-triptopan. L-triptopan itu bukan obat, tapi dia adalah senyawa yang memang aman karena hanya men-trigger serotonin. Di usus kita men-trigger serotonin. Serotonin itu yang membuat melatonin. Jadi kalau diminum itu di malam hari misalkan itu sebelum sudah buka puasa, itu biasanya kita akan deep sleep. Nah, L-triptopan namanya, ya. Kalau minum melatonin itu agak bahaya karena melatonin itu bisa langsung kepada suprachiasmatic nucleus yang memproduksi melatonin, jadi memblokir kita. Makanya melatonin itu kalau di pil tidur atau obat tidur itu biasanya dosisnya hanya rendah sekali, hanya 4 mg, paling banter 8 mg. Tapi kalau diminum terus setiap hari, lama-lama intinya bisa mati. Nah, akhirnya kecanduan obat tidur. Itu ada kecanduan obat tidur itu karena melatonin. Nah, yang aman namanya L-triptopan. Triptopan itu TRYTPH triptopan. Ya. Itu deep sleep. Tapi deep sleep-nya juga kalau bisa jangan setiap hari karena nanti lama diputus-putus gitu ya. Mungkin 2 hari, 3 hari. Kalau sudah terbiasa deep sleep, nggak usah lagi pakai triptopan. L-triptopan. Boleh dibeli bebas. Triptopan ya. Iya, Bu. Ya, kalau saya bilang itu tasbih terasa tidur. Jadi saya pikir, ya mungkin itulah. Jadi saya belum 100 sudah foto dan hilang. Soalnya kan atau tidur. Itu baik. Iya, betul. Ya, Ibu berarti beruntung bisa tidur dengan deep sleep mudah gitu ya. Masalah. Ya, pertanyaan kedua tadi, bagaimana mengukur ciri takwa yang mudah ya? Silakan kita buka surat 73, surat Al-Muzammil ayat 17. Al-Muzammil ayat 17. Supaya mudah ya mengukurnya. Ayat 17. Nah, itu kalimatnya fakai fatattakun. Memang sayang sekali kalau diterjemahkan diartikan apa, Pak? Diartikan terjemahan apa itu? Sayang sekali diartikan menjaga. Tatakun itu. Padahal tatakun itu adalah akar kata yang sama dengan taqiyah, takwa. Jadi sebetulnya artinya lebih luas daripada menjaga. Fakai fatattakun, bagaimana kamu akan menjadi takwa? Termasuk takwa nanti bisa menjaga diri tentu saja. Tapi bagaimana kamu bisa menjadi takwa? Pakai kata-kata in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba, kalau kamu tertutupi dari ingat kepada suatu hari yang pada hari itu anak bocah langsung beruban sakit takut kepada Allah. Maksudnya hari kiamat. Jadi kesimpulan sederhana dari ayat itu, orang takwa adalah yang di benaknya ini selalu ingat hari kiamat.
baik itu kiamat besar maupun kiamat mati, itu takwa. Simpel. Kalau kita ingat mati, saya nggak mau berbuat, kan gue mau orang gini ya, nanti saya mati, nanti pertanggungjawaban takwa. Saya mau tambah amal ini saya, nanti buat bekal takwa. Itu maksudnya. Jadi tidak mungkin seorang bertakwa kalau tidak mengingat hari kiamat, baik itu kiamat besar maupun kiamat kecil, kematian bagi dirinya. Ya. Baik, saya pikir itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Boleh ada sedikit saja. Oh, silakan. Jadi tadi kan jelaskan bahwa dengan kita hasil penelitian tadi kan 4 pekan berturut-turut ya. Karena dengan kasus sebenarnya dengan kasus karena sakit 2 hari 3 hari dia tidak bisa. Jadi kalau saya itu tetap baru diganti nanti. Nah, apa tidak mendapatkan perbaikan yang sama? Persis. Ya, menarik pertanyaan Pak Irwan. Jadi terus juga kepada maaf ya, mungkin anak-anak putri kita yang haid, mens gitu ya, bisa tetap dapat 4 pekan berturut-turut tadi dengan cara wet fasting. Kalau ini kan kita sekarang dry fasting, nggak makan, nggak minum. Nah, kalau kita sakit, tentu saja sakitnya harus ditinjau dulu ya, harus dilihat dulu. Bisa kita tetap lapar, grelin tetap keluar, tetap terjadi serum anti kanker dengan cara minum air putih saja. Wet fasting. Justru lebih bagus untuk memulihkan sakit kita. Kalau sakitnya tertentu ya, tapi kalau sakitnya misalkan ginjal fungsi sudah 15%, misalkan itu nggak bisa. Nah, mungkin di atas 25% masih bisa. Fungsi ginjal di atas 20%, sakit yang lain itu masih bisa. Jadi minum air putih saja. Detox, justru jadi detox. Justru penyakitnya mungkin jadi lebih cepat sembuh karena banyak sel yang dibuat lapar. Yang haid tadi juga bisa. Iya, persis. Jadi ibu-ibu atau anak putri yang haid, yang menstruasi, tetap buat fasting. Jadi tidak makan, walaupun minum air putih gitu. Ya, dan jangan minum glukosa juga, gitu, supaya tetap dapat 4 pekan berturut-turut. Iya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus kemarin saya itu 1 bulan yang lalu saya ngecek kontrol dengan dokter. Iya. Kalau itu kebetulan saya ginjal saya bocor. Oke. Bocor. Nah kemarin mau puasa. Waktu puasa bilang ibu tidak boleh puasa. Oke. Karena bocor. Ya, jadi saya hanya untuk bayar dia itu bagaimana? Bagaimana puasa? Maaf Ibu, dikasih tahu kreatinin Ibu berapa? Tinggi. Tinggi ya? Tingginya berapa? 300. Oke. 60. Jadi nggak boleh. Jadi bagaimana? Fungsi ginjal Ibu waktu bocor itu berapa? 330. Ini ya? Apa bukan fungsi? Tinggi. Kreatinin. Ya, kreatininnya 330. Kalau fungsi ginjalnya nggak dikasih tahu ya? Nggak dikasih tahu. Oke. Iya, memang kalau terima kasih Bu. Ya, jadi memang kalau ginjal itu sebetulnya begini sebetulnya, memang mungkin sudah agak terlambat, tapi mungkin Ibu bisa lakukan latihan puasa. Latihan puasa itu gini Bu, puasa per jam. Jadi Ibu puasa 1 jam. Lihat kreatininnya, kalau lihat kreatinin mungkin sulit ya, tapi bisa lihat dari urin, dari urin. Berapa ini urinnya dan lain sebagainya. Sudah bisa 1 jam, besok tambah 2 jam. Udah bisa 2 jam, besok tambah 3 jam. Terus begitu. Makanya sebetulnya kalau yang baik itu, kalau mungkin kita ketemu sebelum Ramadan, Ibu puasanya latihannya dari Rojab. Dari bulan Rojab, latihan per jam, terus sampai nanti akhirnya kreatininnya jadi turun sampai mungkin sekitar 100 itu bisa ambang yang aman untuk Ibu berpuasa walaupun fungsi ginjalnya tadi tidak terlalu mungkin ada kendala gitu. Justru ginjal itu bisa jadi lebih sehat kalau diistirahatkan dalam bentuk yang cukup seperti tadi. Sebetulnya kan ginjal itu menjadi sulit karena dehidrasinya kan. Jadi dehidrasi itu ditakutkan kerja ginjal makin berat gitu.
Padahal sebetulnya kalau ginjal bisa beristirahat bersama dengan metabolisme tubuh yang lainnya, aman. Gitu. Nah, jadi memang harus ada latihan 1 jam, 2 jam, gitu, terus sampai kemudian melatih fungsi ginjalnya lagi seperti itu. Nah, tapi kalau memang ibu tidak bisa puasa karena hal itu, ya tentu saja itu berbeda cerita. Artinya itu adalah kasus yang memang tidak bisa dihindari. Tapi kalau ibu mau, ibu bisa latihan 1 jam, nanti buka gitu ya, 12, masuk air gitu ya, jangan dehidrasi, puasa lagi, terus air lagi, jangan dehidrasi, puasa lagi, nanti lama-lama kreatinin ibu bisa turun dan itu fungsi ginjalnya bisa aman untuk berpuasa. Kira-kira begitu. Mungkin 150 lah kreatinin bisa berpuasa. Baik Ustaz, jadi mohon supaya mengakhiri kajian di siang hari ini bisa diantarkan dengan doa. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini benar-benar bisa mengubah kita yang kita akan jadi baik. Terima kasih. Dan terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita semua bergembira, berbahagia bisa ada di bulan Ramadan ini. Tapi tentu saja kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir atau tidak, gitu kan. Tapi yang jelas mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita gunakan dengan baik. Mudah-mudahan bisa jadi Ramadan terbaik sepanjang ini. Walaupun kita sudah hidup puluhan tahun, tapi tetap saja Ramadan mungkin ini Ramadan terakhir, maka mudah-mudahan dia jadi Ramadan terbaik. Nah, baik, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah berkahi kita semua, Allah berkahi Ramadan kita yang masih kurang lebih 21 hari ke depan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru qad yaqdi jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika ya Allah. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, bisa, mungkin kami tidak bisa, mungkin tidak akan pernah bisa kami mensucikan Engkau sebagaimana harusnya, ya Allah. Mungkin tidak akan pernah bisa dengan keterbatasan, kekurangan, kebodohan kami. Tapi siang hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini, kami ikrarkan, ya Allah, bahwa tidak ada kemuliaan, pujian apapun itu, semua adalah milikmu saja, milikmu saja, ya Allah, milikmu saja, ya Allah. Maafkan kami jika pernah kami mengklaim pujian dan kemuliaan sebagai milik kami. Maafkan kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mustata'in. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa natubu bi dzunubina. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami ikrarkan pula memang Kaulah Tuhan kami, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Kami semua hamba-Mu, kami semua makhluk yang Kau ciptakan. Kami akui betapa banyaknya nikmat karunia-Mu yang turun kepada kami. Tapi kami juga sadar betapa banyaknya kemaksiatan, keingkaran, kemungkaran, kesombongan kami yang baik kepada-Mu. Tapi tetap saja Engkau turunkan nikmat karunia-Mu lagi kepada kami, seolah-olah kami ini bersih, seolah-olah kami ini baik. Maka maafkanlah kami, ya Allah. Maafkan lagi, maafkan lagi, maafkan terus. Karena kami sadar tidak ada yang mampu memaafkan kami kecuali hanya Engkau saja. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Subhanallah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.